kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan dari judul yang telah diberikan kepada saya terkait hermeneutika Perjanjian Lama dalam Perjanjian Baru, telaah penggunaan nubuat mesianik. Saya akan memulai dengan pendahuluan. Perjanjian Baru sering mengutip Perjanjian Lama untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Para penulis Perjanjian Baru menggunakan pendekatan hermeneutika untuk menafsirkan nubuat-nubuat Perjanjian Lama. Tema ini penting karena menunjukkan kesinambungan wahyu Allah dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Pengertian dari hermeneutika. Hermeneutika adalah ilmu atau metode untuk memahami dan menafsirkan teks, khususnya teks Alkitab. Dalam kekristenan, hermeneutika digunakan untuk mencari makna yang benar dari firman Tuhan sesuai konteks penulisannya. Melalui hermeneutika, pembaca dapat memahami maksud penulisan Alkitab, latar belakang sejarah, serta pesan rohani yang ingin disampaikan. Dalam Perjanjian Baru, hermeneutika dipakai oleh para rasul untuk menjelaskan bahwa nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama digenapi dalam diri Yesus Kristus. Selanjutnya, pengertian dari nubuat mesianik. Nubuat mesianik adalah nubuat dalam Perjanjian Lama yang berbicara tentang kedatangan Mesias atau Juru Selamat yang diutus oleh Allah. Nubuat ini mencangkup kelahiran, pelayanan, penderitaan, hingga kematian dan juga kerajaan Mesias yang digenapi dalam diri Yesus Kristus. Terdapat dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, Mika 5 ayat 1, dan juga Yesaya pasal 53 ayat 5. Contoh penggunaan nubuatan mesianik dalam Perjanjian Baru terdapat dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Di situ dijelaskan nubuat tentang Mesias yang lahir dari seorang perawan digenapi dalam kelahiran Yesus Kristus. Dan seperti yang kita tahu bahwa telah terjadi dan telah dicatatkan juga dalam Injil Matius pasal 1 ayat 22 hingga ayat 23. Gitu juga dalam Mika 5 ayat 1 dijelaskan bahwa nubuat bahwa Mesias akan lahir di Betlehem digenapi saat Yesus lahir di Betlehem. Dalam Injil Matius pasal 2 ayat 5 sampai 6. Dan juga Yesaya pasal 53 ayat 5 berbicara tentang nubuatan tentang penderitaan hamba Tuhan dipahami sebagai penderitaan Yesus demi menebus dosa manusia. Kisah Para Rasul 8 ayat 32 hingga ayatnya yang 35. Dan yang terakhir yaitu Mazmur pasal 22 ayat 18. Nubuat tentang pakaian yang dibagi-bagi dan digenapi saat penyaliban Yesus. Terkonfirmasi dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 23 hingga ayat 24. Metode hermeneutika yang dipakai penulis Perjanjian Baru di sini ada 3. Yang pertama tipologi, terus penggenapan nubuat, dan juga pendekatan kristosentris. Kalau tipologi sendiri berbicara tentang tokoh, peristiwa, benda dalam Perjanjian Lama, dipahami sebagai gambar tentang Kristus. Salah satu contohnya adalah anak domba Paskah melambangkan Yesus sebagai anak domba Allah. Keluaran 12 dan juga dinubuatkan dengan Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Selanjutnya, penggenapan nubuat. Penulis Perjanjian Baru menunjukkan bahwa nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama digenapi dalam kehidupan Yesus Kristus. Contohnya nubuatan kelahiran Mesias dari seorang perawan. Dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 digenapi dalam Injil Matius pasal 1 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23. Dan yang ketiga, pendekatan kristosentris. Penulis Perjanjian Baru menafsirkan Perjanjian Lama dengan menempatkan Kristus sebagai pusat penggenapan firman Tuhan. Contohnya dalam Lukas pasal 24 ayat 27, Yesus menjelaskan kepada murid-murid bahwa seluruh kitab suci berbicara tentang dirinya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Hermeneutika Perjanjian Lama dalam Perjanjian Baru menunjukkan bahwa para penulis Perjanjian Baru tidak menggunakan nubuat mesianik secara sembarangan, tetapi menafsirkannya dalam terang kehidupan dan karya Yesus Kristus. Melalui metode seperti tipologi, penggenapan nubuat, dan pendekatan
kristosentris, mereka menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah sejak Perjanjian Lama. Kajian ini memperlihatkan bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru memiliki hubungan yang saling melengkapi dan berpusat pada Kristus. Oleh karena itu, orang percaya perlu memahami Alkitab secara utuh agar tidak menafsirkan firman Tuhan secara terpisah dari konteks keselamatan yang Allah rencanakan sejak semula. Baik, demikian.